Walhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Hamdan, mahasiswa PJJ PA Win Sibir Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang toharo atau dalam sebab berwudu. Wudu atau bersuci dari hadas kecil merupakan salah satu syarat sah sholat. Dalam situasi normal kan rusak, seseorang melaksanakan sholat tanpa berwudu maka sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Dalam sejarah wudu disyaratkan pada malam Isra Mi'raj sebagaimana kewajiban sholat. Wudu disyaratkan karena sholat merupakan munajat kepada Allah sehingga dibutuhkan keadaan badan yang suci. Adapun dalil yang mendasari perintah wudu sebelum sholat adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dalil tentang penolakan sholat tanpa bersuci juga tercantum dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadisnya dengan makna serupa, yaitu penolakan sholat tanpa bersuci. Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis Bukhari dan Muslim. 6 wajib wudu. Wudu akan dianggap sah jika melaksanakan 6 wajib wudu. Yang pertama, niat wudu. Pelaksanaan niat wudu dalam hati berbarengan ketika membasuh wajah. Adapun lafaz niat wudu yang dapat dibaca adalah nawaitu wudu'a lirafil hadasil lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Menurut Imam Nawawi, batas wajah dalam wudu secara vertikal adalah antara tempat wudunya rambut hingga dahu bagian bawah. Secara horizontal antara kedua telinga kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Dalam membasuh tangan, seluruh kulit, kuku dan rambut mulai ujung jari hingga siku harus terbasuh, termasuk kulit di dalam kuku. Karena itu kulit yang ada di bawah kuku perlu dijaga kebersihannya agar tidak ada kotoran yang dapat menghalangi air sampai pada kulit. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Batas minimal mengusap sebagian kepala adalah sampai air ke sebagian kecil kepala atau sehelai rambut yang tumbuh di areal kepala. Adapun rambut yang menjuntai di luar areal kepala, misalnya rambut kepala yang menjuntai di wilayah bahu atau punggung, maka ia dianggap tidak sah. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dalam membasuh kedua kaki hingga mata kaki, ini adalah semua bagian anggota tubuh yang ada pada areal tersebut, seperti rambut, kuku, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu tertib atau yang keenam. Tertib ini melakukan kegiatan wudu tersebut secara berurutan sebagaimana urutan di atas, yakni dimulai dengan niat, membasuh muka, membasuh kiblat, dan membaca doa setelah wudu. Adapun bacaan setelah wudu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tahirin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian penjelasan singkat tentang tata cara berwudu. Mari kita saksikan tata cara berwudu yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Wudu. Pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membasuh kedua telapak tangan. Setelah membasuh kedua telapak tangan, disunahkan untuk berkumur. Berkumur ini sebanyak 3 kali. Setelah berkumur, yakni memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu niat berbarengan dengan membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Membasuh wajah ini sebanyak 3 kali. Setelah membasuh wajah, yakni membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Pembasuhan tangan ini harus rata sampai siku-siku. Tangan kanan 3 kali, kemudian dilanjutkan tangan kiri 3 kali. Setelah itu mengusap sebagian kepala, tapi disunahkan untuk mengusap seluruh kepala. Setelah itu mengusap kedua telinga. Hal ini dilakukan berbarengan telinga kanan dan telinga kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yakni yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kaki kanan terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali. Membasuh kaki ini cuma sampai mata kaki, jadi tidak sampai lutut, hanya sampai mata kaki, dan disunahkan untuk menyela-nyelani pakai kelingking pada tiap-tiap jari kaki. Setelah selesai, disunahkan untuk menghadap kiblat dan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.